Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Padli Adinata dan saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan sedikit memberi tahu tentang materi saya, yakni ushulul fiqh dengan judul materinya lafaz dari segi kandungannya. Nah, dari lafaz tersebut teman-teman harus simak sedikit penjelasan dari saya. Yang pertama adalah lafaz am. Secara bahasa adalah umum. Secara istilah adalah lafaz yang meliputi pengertian yang masih umum, termasuk makna dalam lafaz inti, tanpa dibatasi oleh latar yang bahasanya. Dengan pernyataan lain bahwasanya am merupakan lafaz yang masih mempunyai arti yang luas, sehingga memberikan arti harus sesuai dengan pernyataan kebutuhan kalimat yang ada. Terus, am secara etimologi merata atau yang umum, sedangkan secara terminologi atau istilah, yakni istilah Muhammad Adib Saleh mendefinisikan bahwa am adalah lafaz yang diciptakan oleh pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafaz. Pengertian setiap lafaz itu sendiri tanpa dibatasi oleh jumlah tertentu. Selanjutnya yakni ada contoh dalil dari lafaz am. Nah, menurut hadis Bukhari radhiyallahu anhu, yakni tiap-tiap umatku akan dimasukkan dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Siapa yang menaatiku, masuk dia ke dalam surga, dan siapa yang enggan menaatiku atau membangkang, itulah orang-orang yang akan masuk neraka. Nah, yang terus contoh dalil dari lafaz am yang lain, yakni ada Quran surah Al-Imran ayat 185. Mohon maaf. Artinya, tiap-tiap yang orang berjiwa akan merasakan mati. Nah, itu contoh dari lafaz am, yakni tiap-tiap yang berjiwa itu dari host atau umum, yakni adalah kalimat mati. Terus dari contoh yang lain ada Quran surat As-Sabah ayat 28 yang artinya, tidak kami utus engkau atau hal Muhammad melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Nah, dari surat As-Sabah ini secara amnya atau secara khusus yakni sesuatu memberi kabar gembira pada umatnya, itu secara am atau khususnya. Terus yang terakhir ada Quran surat An-Na'am ayat 112. Nah, artinya, hai sekalian jin dan manusia, tidaklah sampai kepadamu atau utusan-utusan yang menceritakan ayatku kepadamu serta menakuti kamu akan pertumbuhan ini. Nah, di Quran surat An-Na'am ayat 12 ini yakni, nah, secara umum lafaz amnya di sini adalah ini manusia yang tidak mentaati. Nah, yang ketiga ini adalah lafaz. Lafaz menurut bahasa atau etimologi adalah lafaz yang menunjukkan arti tertentu, tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, host itu kebalikan dari am. Sedangkan khas menurut istilah, yakni adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi dengan data atau pribadi. Dan secara istilah adalah lafaz yang tidak dapat menerima dua arti atau lebih, sehingga makna yang dimaksud adalah lafaz host ini merupakan makna sudah tertentu dari yang diambil dari makna yang umum. Jika lafaz itu berbentuk perintah, maka memberi pengertian kewajiban yang diperintahkan itu. Nah, akan tetapi selama tidak terdapat dalil atau memalingkan perintah, itu tidak diwajibkan. Yang memalingkan perintah itu dari kewajiban. Singkatnya, bahwa setiap lafaz menunjukkan arti tunggal itu. Lafaz host menurut kesepakatan para ulama bahwa setiap lafaz host menunjukkan pengertian yang katlik, yang tidak mengandung ada kemungkinan lain. Nah, selanjutnya lafaz sos. Nah, di lafaz sos ini juga terbagi menjadi dua macam. Nah, ini ada mukhassis mutaksil dan kedua mukhassis munfasil. Nah, mukhassis mutaksil yakni yaitu lafaz yang tak dapat berdiri sendiri, memberikan faedah dengan sendiri kecuali bersama dengan lafaz am. Nah, kalau lafaz munfasil yakni adalah lafaz yang dapat berdiri sendiri atau memberikan faedah dengan sendirinya, baik lafaz itu sendiri atau bersama dengan lafaz yang lainnya. Nah, di sini akan saya beri contoh dari mukhassis mutaksil. Quran surah Al-An'am ayat 151 artinya, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutunya, dan dengan apapun berbuatlah baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki padamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah perintah agar kepadamu agar kamu mengerti. Nah, di sini dari contoh Quran surat Al-An'am ayat 151 dari mukhassis mutaksil, yakni di sini ya sudah memberi contoh yakni kalau ada lafaz am. Nah, dia tidak bisa berdiri sendiri, maka harus ada bantuan dari lafaz am, yakni dengan contoh
janganlah ini membunuh, yakni secara umum adalah janganlah. Nah, tuh. Maka dari itu, ini contoh dari surat Al-An'am. Dan selanjutnya contoh dari Muhasil Mufasil, Quran surat Al-A'raf ayat 31. Nah, artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah bajumu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makanlah dan minum, akan tapi jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, di sini kita tahu bahwa lapas ini di sini kita tahu lapas ini berdiri sendiri, tidak menggunakan lapas am atau lapas lainnya. Di sini dia bisa memberikan berdiri sendiri dengan lapas tertentu. Ini adalah contoh dari Muhasil Mufasil. Nah, yang ketiga, yakni lafaz taksis. Lafaz taksis yakni ialah penjelasan bahwa al-mutakallim atau syar'i dari keumuman lafaznya adalah sebagian, tidak seluruhnya, atau pendengar tidak mengira setelah yang dimasuk. Ketika membicarakan lafaz am dan lafaz khos, tidak bisa lepas dari taksir. Menurut Khudari bin Nah, taksis berasal dari kata khosa, yakni salasa min yuridul yarif, yang artinya kata kerja yang kata dasarnya 3 huruf yang ditambah atau 1 huruf istilah, yakni mengkhususkan atau membatasi. Nah, ketika membicarakan lafaz am dan lafaz os tidak bisa terlepas dari taksis, yakni menurut Hudaribik dalam buku Sulufik, taksis adalah penjelasan sebagian lafaz am bukan seluruhnya, atau dengan kata lain menjelaskan sebagian dari satu-satunya yang cukup lafaz am atau dalil. Nah, taksis adalah salah satu cara memahami taksis syariat atau Al-Quran dan hadis. Untuk mengetahui apa yang dihendaki Allah, ini dilakukan melalui penjelasan Nabi tentang cara memahami teks yang dibawa firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya lafaz taksis. Lafaz taksis ini terbagi juga dua macam. Yang pertama taksis mutasil, yang kedua taksis mufasil. Yakni taksis mutasil adalah lafaz yang tidak dapat berdiri sendiri atau memberikan manfaat secara tunggal, kecuali jika kegunaan bersama dengan lafaz am. Nah, muhasil mutasil adalah kata atau frasa yang tidak memiliki makna atau manfaat secara independen. Nah, yang kedua yakni taksis mufasil. Dalam konteks taksis, mufasil merujuk pada pembatasan atau pemisahan makna umum menjadi makna khusus. Taksis mufasil merupakan lafaz am yang mendapatkan pengkhususan bukan dari ayat asal atau ayat setelahnya, namun dijelaskan oleh taksis di luarnya. Nah, dari contoh dari taksis mutasil. Nah, di sini ada berbagai macam dari taksis mutasil. Pertama, terbagi menjadi 4 taksis mutasil. Yang pertama taksis dengan istisna. Yang kedua, taksis dengan syarat. Yang ketiga, taksis dengan sifat. Yang keempat, taksis dengan goyah. Nah, dari 4 macam ini ada contoh dalil. Nah, dari contoh dalil dari taksis mutasil atau dari taksis dengan istisna, dan ini surah Al-Kahfi ayat 23 atau 24. Nah, yang kedua dari taksis dengan syarat. Taksis dengan syarat ini contohnya dari surat An-Nisa 123. Yang selanjutnya taksis sifat. Taksis sifat juga di sini contohnya dari surat An-Nisa juga surah An-Nisa ayat 23. Terus yang keempat taksis goyah dari Quran surah At-Taubah ayat 29. Nah, dari 4 contoh ayat itu, di situ juga mereka menjelaskan taksis mutasil, yang ada juga tidak dapat berdiri sendiri. Akan tetapi, kalau dia didampingi dengan lafaz am, dia bisa digunakan secara baik atau bisa berdiri. Karena itu, lafaz taksis mutasil dibantu oleh dengan lafaz am. Nah, yang keempat yakni lafaz mutlak. Yang lafaz mutlak yakni menurut istilah, yakni lafaz menunjukkan pada hakikat lafaz itu pada adanya tanpa mana jumlah maupun sifat. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu kait atau suatu batasan. Jadi hanya menunjukkan pada suatu individu tidak tertentu dari hakikat tersebut. Nah, lafaz mutlak ini pada umumnya berbentuk lafaz nakirah atau kalimat yang positif. Terus, mutlak secara bahasa ialah bebas, tidak terikat secara istilah atau secara istilah lafaz ini atau dalil menunjukkan zat lafaznya tanpa ada yang mengikatnya. Nah, di sini contoh dari mutlak yakni Quran surah Jadilah ayat 3. Yang artinya maka merdekakanlah seorang budak. Nah, di ayat tersebut, dari arti tersebut tidak ada suatu pengikat atau batasan dari faedah tersebut. Nah, maka dari itu mutlak adalah secara khusus yakni atau umum tidak terikat apapun. Nah, dari artinya tuh maka merdekakan seorang budak, merdeka, tidak ada yang pengikat tersebut. Nah, itu dari contoh yakni mutlak. Selanjutnya, lafaz yang kelima yakni lafaz muqayyad. Lafaz muqayyad ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz
tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Dengan kata lain, lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu sendiri dengan dibatasi oleh batasan tanpa memandangi pada jumlahnya. Muqayyad adalah suatu lafaz yang menunjukkan hakikat suatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit kekuasaan. Nah, sini saya akan memberi contoh dari muqayyad, yakni Quran surah An-Nisa ayat 92. Artinya, maka hendaklah memerdekakan seorang hamba saya yang beriman. Nah, tersebut yakni yang dari contoh dalil kita melihat dari suatu keadaan ada hakikat tersebut, yakni kita harus memerdekakan seorang atau hamba saya yang beriman. Nah, itu dari itu contoh sesuatu yang mempunyai kaidah yang atau mempunyai hakikat tersebut. Nah, yang terakhir yang keenam yakni lafaz takkik. Takkik adalah berarti memberi batasan pada lafaz yang belum bersifat umum. Proses takkik ini bertujuan untuk memastikan penarikan kesimpulan hukum yang lebih spesifik dan jelas. Nah, takkik dalam kajian usul fiqh berarti memberikan batasan pada lafaz sebelumnya bersifat. Proses ini sering kali diperlukan setiap ada nas yang bersifat mutlak dan ada nas yang memberikan batasan takkik terhadap makna tersebut. Nah, kita bisa lihat contoh dalil dari takkik tersebut di sini. Saya bacakan dari Quran surah Al-Maidah ayat 3. Artinya diharamkan bagimu yakni memakan bangkai, darah, dan daging babi. Nah, di situ kita sudah jelas diberi yakni suatu mutlak, akan tetapi suatu mutlak yang sebelumnya mempunyai batasan atau suatu hukum yang belum spesifik. Nah, di sini kita bisa melihat yakni hukumnya yakni kita dilarang makan bangkai tersebut, darah dan daging babi. Nah, itu contoh dari takkik. Maka dari itu kita suatu yang memberikan mutlak, akan tapi ada nas atau perintah yang tidak boleh. Nah, dari materi bermacam lafaz tadi yang saya sampaikan, semoga ada materi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan nah, selesai sudah dari materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.